Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Nabila dengan NIM 2101221053 akan mempresentasikan mengenai produk FinFit untuk UAS Transformasi Bisnis Digital. FinFit merupakan sebuah aplikasi financial planner yang membantu pengguna untuk melakukan manajemen finansial. FinFit ini terdapat fitur menarik seperti AI-based financial analysis untuk manajemen finansial pengguna secara otomatis berdasarkan data pengguna seperti pemasukan bulanan, pengeluaran bulanan, pekerjaan, beban keluarga, dan berbagai faktor lain, di mana data tersebut dapat diproses agar pengguna memiliki suatu penganggaran bulanan yang cocok dengan keadaan mereka. Produk FinFit ini juga didesain sedemikian rupa agar pengguna dapat menabung atau melakukan investasi secara optimal, sembari memberikan insight terhadap perilaku konsumerisme, apa yang harus dikurangi tanpa mengabaikan tanggungan bulanan mereka. Hal ini akan membantu pengguna FinFit untuk mencapai suatu keadaan finansial fitness di mana mereka bisa dibilang sehat secara finansial karena memiliki pola konsumtif yang rendah beserta backingan dalam bentuk tabungan maupun investasi sembari memenuhi kebutuhan bulanan mereka seperti biaya sewa rumah atau utilities lainnya. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang ketika melakukan perencanaan keuangan. Faktor-faktor ini dapat memberikan insight yang sangat berharga terhadap proses pengembangan produk FinFit. Dengan memahami demografi, kebutuhan, dan preferensi target audiens, kami dapat mengembangkan aplikasi yang tepat guna membantu mereka mencapai kondisi finansial yang sehat. Metode yang saya gunakan yaitu wawancara online menggunakan Zoom atau Google Meet, dan saya juga melakukan wawancara secara offline. Audiens kriterianya yang pertama yaitu dari usia rentang 18-40 tahun. Yang kedua, pengguna aktif atau non-aktif aplikasi perbankan digital. Yang ketiga, kurang mahir dalam melakukan financial planning. Location-nya online dan ada yang offline. Untuk timeline, yang pertama riset dan perencanaan itu ada di tanggal 20 Februari sampai 5 April. Pengembangan platformnya 1 April sampai 5 Mei. Untuk kontennya 20 Maret sampai 25 Juli dan peluncuran aplikasinya 1 Agustus sampai 5 Agustus. Saya melakukan wawancara, terdapat 6 responden, dan dari 6 responden ini saya analisis dan sintesis berdasarkan yang pertama demografi responden. Yang pertama, poin pertamanya yaitu rentang usia dari responden untuk Gen Z yaitu 22-24 tahun, sedangkan untuk milenial berusia 36 tahun dan didominasi oleh perempuan. Pekerjaan responden terdiri dari mahasiswa, pegawai swasta, dan ASN. Status keluarga dari responden adalah anak dan istri. Domisili responden berada di Pulau Jawa yang diantaranya yaitu kota atau kabupaten seperti Jakarta, Depok, Bekasi, Semarang, Malang, Cianjur, dan Mojokerto. Yang kedua yaitu pengalaman keuangan, meliputi responden sudah peduli dengan pengelolaan keuangan sendiri. Responden belum terlalu familiar dengan rule 40-30-20-10. 4 dari 7 responden ini telah memiliki pengalaman investasi, dan 4 dari 7 responden sudah memiliki produk keuangan pribadi seperti mobile banking. Selanjutnya yaitu
pemasukan dan pengeluaran bulanan. Yang pertama yaitu responden yang sudah bekerja memiliki pendapatan bulanan, sedangkan responden yang masih menjadi mahasiswa diberi uang jajan. Yang kedua, untuk responden yang sudah bekerja, presentasi terbesar digunakan untuk kebutuhan pokok. Untuk responden yang masih menjadi mahasiswa digunakan untuk jajan dan menabung. Yang keempat yaitu kebutuhan dan preferensi. Aspek keuangan yang dibutuhkan oleh responden yaitu tabungan dan investasi. Yang kedua, responden lebih suka belajar mengenai keuangan pribadi dengan membaca artikel. Untuk user need statement-nya, yang pertama, pengguna membutuhkan alat untuk dapat membantu rencana anggaran yang disesuaikan berdasarkan data dan tujuan keuangan mereka yang unik. Yang kedua, pengguna membutuhkan wawasan dan panduan untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan meningkatkan kebiasaan keuangan. Yang ketiga, pengguna mencari sumber daya yang mudah dipahami untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang manajemen keuangan. Yang keempat, pengguna menginginkan strategi finansial untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang seperti pensiun dan pendidikan anak. Untuk solusi dari suatu permasalahan tersebut, yaitu produk FinFit memungkinkan pengguna untuk melacak pengeluaran, pendapatan, dan tabungan mereka secara real-time. Fitur ini mencakup kategorisasi otomatis transaksi dan visualisasi data yang mudah dimengerti, menggunakan pendekatan untuk memberikan saran keuangan yang disesuaikan berdasarkan perilaku keuangan pengguna. Saran ini bertujuan untuk membantu pengguna mencapai tujuan keuangan user. Aplikasi ini ditujukan untuk orang dewasa muda yang ingin meningkatkan literasi keuangan mereka dan mendapatkan kontrol yang lebih baik atas keuangan pribadi mereka. Untuk analisis transaksi dan personalisasi saran keuangan menggunakan pendekatan statistik yang dibuat menggunakan API. Sedangkan untuk rekomendasi mengenai pengelolaan keuangan memakai AI berupa ChatGPT. Selanjutnya, pada gambar tersebut, pada bagian high impact low effort, pada saat membuat dashboard homepage yang menarik yaitu mengembangkan sebuah halaman utama yang menampilkan informasi penting dan analisis keuangan secara visual, seperti grafik atau ringkasan, tampilan profil pengguna dengan informasi seperti nama lengkap, usia, pekerjaan, pendidikan, dan penggunaan aplikasi. Menampilkan financial fitness score, yaitu integrasi sistem yang menilai kesehatan keuangan pengguna berdasarkan data yang user masukkan. Ini bisa berupa skor atau dashboard yang memberikan gambaran instan tentang posisi keuangan user. Menampilkan financial fitness score yaitu mengembangkan algoritma untuk menghitung skor kesehatan finansial berdasarkan data yang pengguna input seperti pendapatan dan pengeluaran menggunakan pendekatan statistik dan menawarkan saran atau rekomendasi untuk meningkatkan skor tersebut. Selanjutnya, pada fitur logout, memastikan fitur logout mudah diakses untuk memastikan keamanan akun pengguna. Update data profile dan input data keuangan memberikan pengguna kemudahan untuk memperbarui data pribadi mereka. Rekomendasi pengelolaan keuangan berdasarkan data keuangan yang diinput, sediakan rekomendasi untuk pengelolaan keuangan seperti tips menghemat atau investasi dengan menggunakan Rule 40, 30, 20, 10 sebagai panduan. Mekanisme ekstraksi data otomatis untuk ChatGPT mengintegrasikan kemampuan untuk mengekstrak data keuangan pengguna secara otomatis yang dapat digunakan untuk konsultasi manajemen keuangan dengan ChatGPT atau untuk fungsi analisis lainnya. Metode evaluasi MVP FinFit ini yaitu yang pertama ada sistem, yang kedua pengguna, yang ketiga retensi.
Berikut mobile UI yang dibuat untuk produk FinFit. Di sini terdapat homepage, eh, yang kedua invest page, yang ketiga saving page. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.